Saudara, saya hari ini akan share tentang kapasitas. Tema kita hari ini, semua kita mau mengalami kemenangan. Kita semua mau mengalami kemenangan di keluarga, di pelayanan, di usaha. Tapi yang sering kali jadi masalah, bukan karena masalahnya kebanyakan. Yang jadi masalah bukan gunungnya kebesaran. Yang jadi masalah bukan Goliatnya terlalu susah. Kitanya yang kurang. Kalau hari ini saudara, Pak, saya ini butuh 1 juta per bulan, Pak. Pak, salon saya nggak laku, Pak. Pak, gereja saya buat bayar cicilan 500 ribu per bulan susah, Pak. Coba saudara pikir, kalau Bu Iin tiba-tiba datang, 1 juta mah buat Bu Iin bersin juga keluar, saudara. Dan masalahnya selesai. Jadi ya setuju ya, saudara setuju ya. Jadi bukan masalahnya terlalu besar, saudaranya masih terlalu kecil. Mari kita belajar sama-sama. Lukas 19 ayat 13. Saudara tahu peristiwa tentang Mina. Di Alkitab ditulis ada 2 cerita. Yang satu tentang talenta, yang satu dengan Mina. Ceritanya kira-kira mirip. Ada seorang raja, seorang tuan, seorang pembesar yang mau pergi keluar kota. Ceritanya mirip. Yang satu ngumpulin 10 orang, masing-masing dapat 1. Kalau talenta ngambil 3 orang hamba, yang satu dapat 1, yang satu dapat 2, yang satu dapat 5. Beda-beda. Tapi pada dasarnya mereka semua diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau saudara baca di Alkitab, kemudian sama yang di kitab Matius juga sama, menceritakan tentang ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 talenta. Langsung ke tabelnya saja. Saudara, maka yang punya 1 mina berubah menjadi 11 mina. 12. Dari 1 mina dia untungnya 10. Saya pelan-pelan ya karena ini matematika. Enggak semua kita jago matematika termasuk saya. Dari 1 mina dia dapat 10. Yang punya 1 dikasih juga ke dia. Dari 1 jadi berapa? 12. Enggak selesai, dari 1 jadi 12 ditambah 10 kota bonus. Yang talenta juga kira-kira sama, dia punya 5, ditambah 5, ditambah 1 punya temennya. Kan punya temennya dikasih ke dia kan. Dari 5 jadi 11 talenta. Jadi kira-kira kalau saya ngomong persentase, kira-kira yang talenta itu jadi 120%, yang mina itu jadi 1100%. Sekarang saya mau tanya, saudara, ini masalah mina dan talenta, yang salah Tuhan atau merekanya ini? Yang salah tuannya yang jahat atau memang kapasitas hambanya cuma segitu? Saudara, dari sini kalau saudara bisa lihat tabelnya, maka saudara akan melihat ada orang yang berapapun kau kasih dalam hidupnya, dia bisa lipat gandakan sedemikian rupa. Ada orang yang saudara kasih seberapapun pasti hilang kok. Saudara, masalahnya Tuhan itu bukan jahat. Yuk bisa fokus. Tuhan itu bukan jahat. Tuhan memberi sesuai kapasitas. Saudara, saya sayang dengan anak saya. Kalau saya kasih anak saya kunci motor, saya membunuh anak saya atau saya sayang sama anak saya? Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita pengen Tuhan, aku pengen gerejaku bertumbuh. Aku pengen diberkati. Aku pengen punya uang. Tuhan berkata, nak, itu tergantung kapasitasmu. Mari kita belajar firman Tuhan sama-sama. Mari saudara baca di Alkitab Yosua 19 ayat yang ke-9. Ini hukum firman Tuhan. Yosua 19 ayat yang ke-9. Masalahnya hukum firman Tuhan mengatakan dari Lukas 19 ayat 26 nyambung ke Yosua 19 ayat 9. Masalahnya hukum firman Tuhan, apa yang bisa engkau terima akan engkau terima, tetapi yang tidak bisa, yang terlalu besar akan diambil. Di Alkitab ditulis Yosua 19 ayat yang ke-9, milik pusaka Bani Simeon diapain? Diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Yehuda terlalu apa? Sama-sama baca, terlalu apa? Jadi kalau jatahmu itu 10,
Tapi kekuatanmu cuma 5, yang 5 akan diambil sama Tuhan. Saya ulang. Sebenarnya jatah saudara itu 20 juta per bulan. Oh jangan amin dulu. Tapi kapasitasmu cuma 2 juta setiap bulan. 18-nya diambil sama Tuhan. Saudara, kapasitas gerejamu harusnya 1000 jiwa. Tapi kapasitasmu cuma 100 jiwa. Dan firman Tuhan, dalam keadilan Tuhan, Tuhan berkata, maka semua yang terlalu besar akan diambil. Harusnya bisnismu tuh melejit. Harusnya bisnismu tuh bisa sampai berapa? Ratusan juta atau minimal puluhan juta. Tapi kapasitasmu belum sampai puluhan juta. Makanya sebelum engkau menjadi lebih besar, kalau engkau mau diberkati dalam keuangan, engkau mau diberkati dalam pelayanan, jangan doa minta berkatnya dulu. Berdoalah minta kapasitasnya dulu. Berdoalah engkau punya wadahnya dulu. Tadi saya tanya siapa yang mau pelayanan ke Amerika, banyak yang angkat tangan. Saya tanya siapa yang bisa bahasa Inggris, turun. Yang punya paspor, turun. Yang punya uang, turun. Yang punya visa, turun. Kenapa? Kapasitasnya nggak siap. Yang mau banyak. Saudara mau pelayanan ke bangsa-bangsa. Saudara mau gedung sebesar ini. Saudara mau jemaat yang banyak. Saudara mau punya penari. Makanya tadi di awal saya tanya. Kalau seandainya di gerejamu dipimpin sama Bu Iin, masalahnya kelar nggak? Kelar. Karena kapasitas Bu Iin melebihi masalahmu yang sekarang. Bukan Bu Iin dewa, bukan, kapasitasnya siap. Saudara bisa bayangkan, ini kesaksian aja. Saya itu pernah kejatuhan bukan durian runtuh. Apa ya? Kalau durian runtuh harga nggak seberapa. Ini kejatuhan apa? Emas runtuh. Pernah suatu kali ada satu orang nabur ke saya dan istri saya pribadi sejumlah 3 miliar rupiah. Saya mau kesaksian, nggak ada orang yang tahu. Orang ini kami nggak kenal, bahkan di awal-awal kami nggak tahu dia ini laki atau perempuan. Karena namanya nama netral. Jadi kami cuma di chat dan dia nanya, kamu punya akun kripto atau enggak? Saya bilang oke, saya punya kebetulan hari itu. Dan dia transfer 3 miliar rupiah. Kalau saudara jadi saya, hari itu Bu Iin nggak tahu, semua orang nggak tahu, yang tahu cuma saya dan istri saya. Saya bisa ambil 2,5 M, 500-nya saya kasih pelayanan, saya tetap dipuji-puji. Wih, Joshua hebat nabur 500 juta, betul nggak? Tapi hari itu saya mau bersaksi dalam nama Tuhan. Saya kasih seluruhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. 3M loh. Gak ada yang tahu. Kalau diumumin di depan orang oke lah. Ini gak ada yang tahu. Donaturnya siapa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang kenal donatur. Tiba-tiba ada satu orang ngechat kasih 3M. Donaturnya gak ada yang tahu. Bukan yang biasa. Ini orang lain. Ngasih 3 miliar. Tapi kapasitasnya siap. Mungkin yang Mahanaim tahu kita pernah buat KKR di Bali. 7 titik. Kalau ingat 7 titik dibikin pasar murah dan lain sebagainya. Itu pakai uang itu salah satunya. Sampai full 3M-3M-nya. Oke, ada beberapa buat rock, ada beberapa nggak terlalu banyak. Sisanya masuk ke semua di sana. Kenapa? Kapasitas. Coba saudara yang dapat 3M. Kapasitasmu berapa? Mari kita belajar sama-sama. Esau. Kita semua tahu Tuhan membenci Esau. Ada ayatnya kan? Esau menjual hak kesulungan, yes. Dia menyakiti hati Tuhan, yes. Dan dia mendapat sebuah kutuk. Siapa yang setuju Esau dapat kutuk? Gak ada yang berani angkat tangan ya? Oke. Saya bacakan. Kejadian 27 ayat 39. Firman yang mengatakan, hari itu Ishak kaget lah. Siapa yang tadi saya berkati? Oh Yakub. Lah kamu siapa? Oh saya kakaknya Esau. Wah hak kesulungan berkat sudah diambil sama adikmu. Maka kamu cuma dapat sisanya. Sisanya. Kutuk atau saya bisa katakan secondary blessing. Berkat kedua. Bukan berkat pertama, cuma sisa-sisa dari apa yang diberikan kepada Yakub. Berkatnya apa? Saudara saya bacakan ya. Lalu Ishak menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu jauh dari tanah-tanah yang gemuk.
jauh dari embun dari langit, engkau akan hidup dari pedang, dan engkau menjadi hamba. Dengarkan ini baik-baik. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara bisa lihat saya ke depan. Esau itu gak dapat berkat. Oke, itu bisa dikatakan kutuk, tapi saya bisa katakan ini cuman sisa-sisa dari berkat yang dimiliki Ishak. Setuju? Tapi kalau saudara baca di Alkitab, Esau gak pernah jadi orang yang miskin. Kalau saudara baca, bukan artinya saudara jadi Esau ya, tapi saya mau buktikan bahkan orang yang dapat kutuk atau secondary blessing atau cuman berkat remah-remah, kalau mereka punya kapasitas. Ingat, Esau tetap anak aslinya Ishak. Dia tetap cucunya Abraham. Saya bacakan Kejadian 36. Esau membawa istrinya, segala harta bendanya yang diperoleh di tanah Kanaan, lalu pergi ke negeri yang lain meninggalkan Yakub. Kenapa? Sebab harta milik mereka terlalu apa? Terlalu apa? Banyak. Apakah Esau jadi orang miskin dan melarat? Saudara tahu yang dahsyat ya? Menurut sejarah, keturunan Edom, keturunan Esau menjadi bangsa Arab. Oke lah, kawin campur dan lain sebagainya. Sampai detik ini, bukankah keturunan Arab hidup dari pedang, yang ngerti-ngertilah. Keturunan Arab sampai sekarang hidup dari pedang. Dan mereka bukan orang miskin. Saya bacakan satu lagi. Mari buka di Galatia 4 ayat yang ke-23. Ini kapasitas. Ingat sejelek-jeleknya Ismail tetap anak asli dari Abraham. Setuju? Darah dan DNA Abraham gak bisa diubah. Di Alkitab di Galatia ditulis dengan sangat sadis. Buat anak-anak muda di tempat ini, saya akan bahas sedikit tentang jodoh dari Tuhan. Di Alkitab ditulis, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, Hagar dan Ismail. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi di Alkitab ada dua jenis anak. Anak yang lahir karena nafsu, karena daging. Dan anak yang lahir karena janji. Para anak-anak muda di tempat ini yang belum menikah, pastikan jodohmu jodoh yang lahir dari janji dan bukan daging. Tapi saya lanjutkan. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu ditentukan dari Allah, ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Saudara bisa bayangin ya, Ismail itu lahir dari sebuah daging dan lahir sebagai anak budak. Harusnya Ismail ini jadi orang yang melarat, susah, hidupnya mepet, setuju? Anak daging, hidupnya susah. Tapi kapasitas Ismail gak pernah dipungkiri. Mari dengarkan saya sebentar. Saudara, Ismail lahir dari daging. Ismail lahir dari sebuah perbudakan. Tapi kapasitasnya tetap anak Abraham. Saya ulang. Dia bisa anak hamba, dia bisa anak daging. Tapi kapasitasnya, kapasitas anak Abraham gak bisa diambil dari hidupnya. Coba saudara lihat apa yang terjadi. Maka di Alkitab ditulis Kejadian 16. Kejadian 17 ayat yang ke-20 saya langsung. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan apa? Memperanakan 12 apa yang bawah? Yang bawah? 12 apa? Raja. Saya mau ajak ya. Saudara bayangin keturunan Yakub. Anaknya 12. Satu Benyamin hampir hilang. Satu jadi imam. Yang raja cuma 10. Tapi keturunan Ismail 12-12nya raja. Betul? Anak Yakub ada 12. Bahkan anaknya Ishak aja cuma 1. Mendua. Tapi ini Yakub, Israel melahirkan 12 anak. Satunya jadi imam. Karena dia ngebantai orang lain. Dia jadi imam. Yang satunya Benyamin hampir dimusnahkan. Meskipun kemudian tetap jadi suku. Dan dimerger sama Yehuda. Tapi seluruh anak Ismail, anak perhambaan, anak daging, anak budak. Melahirkan 12 raja.
Kalau hari ini saudara cek di internet, orang terkaya di dunia, jumlah orang Kristen dan orang Islam, orang terkaya jumlahnya 50% kira-kira sama. Bahkan kayak Elon Musk bukan orang Kristen loh. Elon Musk ateis. Tapi sultan ini, raja minyak ini, itu pasti orang Islam semua. Dan mereka orang terkaya di dunia. Itu apa? Ismail. Saudara, yang membedakan bukan keadaan, kapasitasnya itu loh. Saudara, yang membedakan bukan gerejamu terlalu kecil, tempatmu susah, pelayananmu di daerah yang kering, bisnisnya susah, banyak saingan. Bukan. Sini nih. Ismail ini anak budak, anak hamba, lahir dari nafsu. Kapasitas DNA Abraham gak bisa dipungkiri. Dan hari ini, saudara, engkau mau ditaruh dimanapun, doa minta sama Tuhan. Minta kapasitas untuk mengubah keadaan. Bukan masalahnya terlalu besar. Bukan anakmu terlalu nakal. Bukan gerejamu terlalu miskin. Bukan. Doa minta kapasitas. Ini cerita yang baik ya. Coba saudara lihat Kejadian 26 tentang Ishak. Ishak dapat tanah warisan. Dia dapat tanah yaitu sumur yang ditutup sama musuh. Bahkan Ishak tinggal, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah sebagai orang asing, kata firman Tuhan. Ishak tinggal di satu negeri yang kering. Ishak tinggal di sebuah negeri di mana mengalami kelaparan. Ishak tinggal di tanah yang sumurnya ditutup musuh. Tapi tetap di Alkitab ditulis, kapanpun dia menabur, dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bukan tanahnya terlalu kering, bukan. Bukan sumurnya ditutup musuh, bukan. Bukan musuhnya terlalu banyak, bukan musimnya bagus atau jelek. Kapasitasnya itu. Yang lebih dahsyat lagi Yusuf. Saudara tahu Yusuf membuat 7 tahun kelaparan menjadi dia memberi makan bangsa-bangsa. Saudara bisa bayangkan ya, Yusuf itu nggak dikasih tanah Indonesia. Tanah Indonesia itu subur. Saya di depan rumah ada tanah pinggir jalan. Saya makan pisang, sisanya saya buang. Pisang tumbuh besoknya. Jadi sekarang saya punya pohon pisang di depan rumah. Istri saya itu nggak suka pohon pisang. Katanya banyak tuyulnya saudara. Istri saya kan bisa ngelihat alam roh ya. Enggak, potong katanya. Saya bilang, saya enggak nanem, itu saya makan pisang, saya buang ke sana. Tumbuh. Tapi Yusuf dapatnya padang gurun, saudara. Kalau Yusuf dapatnya Indonesia, dia bikin 7 tahun kelaparan, dia bisa nanem. Dia bisa berhemat, itu gampang. Tapi kalau dia dapatnya padang gurun, dia harus ngirit. Caranya gimana? Ternak makan apa? Saya tadi pagi tunjukin anak saya, ada bapak-bapak motong rumput di pinggir sungai buat ngasih makan kambingnya. Indonesia tuh semakmur itu. Itu tanah mau dibakar, mau kena banjir, mau diapain, tungguin bentar, makanan tumbuh lagi. Betul gak? Tanah Indonesia. Coba saudara yang pernah ke Israel, lihat Mesir. Itu padang pasir, itu batu, dan itu modalnya Yusuf. Dan di tanah kering, Yusuf bisa menyiapkan makanan buat 7 tahun kelaparan. Bukan cuma itu, untuk memberi makan bangsa-bangsa. Dan dia beli setiap tanah di Mesir. Hari ini yang jadi masalah bukan masalahmu terlalu besar. Bukan Goliatmu terlalu besar. Bukan keuanganmu kurang, bukan. Sini. Ada sesuatu kapasitas. Ada sesuatu di dalam yang kau perlu berdoa dan kau pinta Tuhan diperbesar. Saudara, selama sesuatu yang di dalam ini gak pernah kau bongkar, selama sesuatu yang di dalam gak pernah kau perluas, percayalah dompetmu akan isinya segitu. Percayalah kota dan bangsa yang paling jauh kau pergi paling cuma sekitar Tangerang. Sampai apa? Sampai ada sesuatu di dalam sini yang kau bisa perluas. Saudara, saya itu baru pulang dari Eropa. Saudara tahu karena saya gak datang kan. Saya baru pulang dari Eropa.
3 hari kemudian Ibu Iin bilang kamu harus balik pergi ke Alaska lagi. Itu berarti pengeluaran akan ratusan juta lagi. Saya cuma bilang siap, semua visa udah ready, bahasa Inggris saya lancar, saya punya visa, paspor, semua saya siap. Itu apa? Kapasitas. Dan banyak orang akan berkata, wah ini karena kamu anaknya Bu Iin, jadi kamu yang disuruh-suruh terus. Bukan, kapasitas. Suatu kali saya ngomong ke anak-anak muda di tim saya. Mungkin ini tahun lalu, 2 tahun lalu. Belajar bahasa Mandarin. Udah pokoknya belajarlah bahasa Mandarin. Mereka ada yang males-malesan, ada yang mencoba sebentar, terus berhenti dan lain sebagainya. Tiba-tiba di awal tahun, Ibu Iin memutuskan untuk pergi pelayanan ke Cina. Dan nanya, Jos, ada nggak anak buahmu yang bisa bahasa Mandarin? Saya kumpulin anak-anak kamu ini ya, dikasih kesempatan, nggak ada yang bisa. Sampai akhir, nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Ada yang berangkat nggak? Pastinya enggak. Saudara, seberapa besar kapasitas yang kau miliki hari ini? Seberapa besar hati yang kau punya? Seberapa besar roh yang kamu punya? Kalau saudara dikasih gereja yang lebih besar, siapkah engkau nabur lebih banyak? Siapkah engkau ngurusin jemaat lebih sering? Siapkah engkau doa keliling lebih banyak, betul kan? Siapkah waktu engkau nggak tidur lebih banyak? Saya ini baru pulang 2 hari yang lalu. Ini kalau di Amerika ini subuh ini saya khotbah sekarang ini. Jamnya kebalik-balik. Saya udah minum kopi 2 hari ini. Demi apa? Supaya bisa khotbah malam ini gak ketiduran saudara. Karena jamnya kebalik semua. Kami di hari pertama saya tidur dari jam 1 siang, bangunnya jam 12 malam. Saya telat Zoom, bukan cuma telat, saya kelewat Zoom. Karena saya benar-benar hilang, karena perbedaan jam semuanya. Kemarin tadi pagi saya bangun jam 3 pagi, udah gak bisa tidur, saya masak saudara. Karena jet lag, perbedaan jam. Dan gak bisa tidur hari ini. Hari ini ketemu orang, ketemu ini, doa persiapan, harus ketemu setiap saudara. Minum kopi lah, total 2 gelas saudara. Itu apa? Kapasitas. Dan sebagian orang cuman disuruh datang, cuman disuruh doa, alasannya beribu-ribu saudara. Tapi buat saya gini, ada sesuatu yang harus dibongkar dari sini. Yuk boleh balik ke depan. Saya tahu setiap bulan kita ketemu di tempat ini, saudara bukan cuman untuk datang dan sekedar duduk-duduk di tempat ini, bukan. Saya tahu ada sesuatu yang ilahi, yang supranatural harus bertumbuh dalam hidupmu saudara. Saya tahu saudara bukan cuma dipanggil menjadi orang-orang yang menuhin kursi di tempat ini. Saya mau lihat gerejamu bertumbuh, saya mau lihat usahamu bertumbuh, saya mau lihat keluargamu bertumbuh, saya mau lihat pelayananmu bertumbuh. Mari kita berdoa sama-sama minta kapasitas. Dan terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Atau langsung ke Efesus 3 ayat 20. Pak, lalu kapasitas apa yang harus kami bongkar? Ini dia. Ada sesuatu di Alkitab ditulis. Ada God's mighty power. Saudara, buat saya Tuhan itu seperti, maaf ya, listrik atau genset lah. Genset, supaya saudara nangkep. Genset, saudara tahu ya? Itu kekuatan yang luar biasa listrik. Tapi selama kabelmu nggak nyolok, saudara bisa nyala nggak? Gensetnya tetap kuat. Tapi kalau engkau nggak pernah nyolok, kapasitasmu nggak akan segitu. Saya sungguh berdoa untuk gerejamu, untuk pelayananmu, untuk usahamu. Nyolok sama Tuhan. Maka di Alkitab ditulis, maka God's mighty power. Maka ada unbelievable dream beyond your wildest imagination. Itu miraculous power. Itu akan energize, apa ya? Itu artinya semua mimpi yang kau gak bayangkan, semua imajinasimu yang paling brutal. Waktu engkau punya kapasitas nyolok sama Tuhan. Saya sungguh berdoa, saudara setiap bulan kau di tempat ini, ayo nyolok sama Tuhan. Ayo nyolok sama Tuhan. Tapi mari kita sama-sama minta Tuhan, upgrade kapasitasku Tuhan. Mari tutup Alkitabmu. Saya minta saudara angkat 2 tangan aja. Angkat 2 tangan aja. Dan saudara cuma bilang ini, Tuhan. Mari bilang sama-sama Tuhan. Mari bilang saya belum dengar Tuhan.
perluas kapasitasku Tuhan. Mari doa sama-sama, Tuhan, perbesar kapasitasku, perbesar wadahku, pakai aku, penuhi aku, beri aku kekuatan baru. Mari bilang sama Tuhan, mari ngomong, Tuhan aku gak mau gini-gini aja Tuhan. Tuhan aku bawa keluargaku, aku bawa gerejaku, mari ngomong, mari ngomong. Sembari angkat dua tanganmu, mari ngomong. Syakana rabara sakana rabara syakana ikira baraso. Mari saudara angkat tangan, mari berdiri sama-sama.